Lis main yuk ke danau belakang sekolah, katanya bagus gitu kan. Si Sulis mau aja, ya udah mereka jalan lah. Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan Jurit Channel. Kali ini aku mau ngelanjutin kisah si Sulis yang kemarin ya. Ini part 2 nya. Yang part pertama itu kisah tentang kejadian dia di sekolahnya. Nah, ini di part keduanya itu akan lebih parah kejadiannya. Jadi nggak usah langsung berlama-lama, aku langsung aja yuk ke part 2 nya tentang si Sulis ini. Aku akan sedikit flashback ya. Yang di part pertama itu, akhir itu kan ketika si Sulis dibawa pulang oleh Pak Kiai dan beberapa gurunya karena dia itu pingsan. Nah, ternyata ada yang ngikut di sekolah, ngikut si Sulis sampai rumahnya Sulis. Dan Sulis diberi masukan agar tidak mengalami banyak gangguan. Dia memperbaiki ibadahnya. Kedua, rajin berzikir. Dan tiga, jangan melamun. Karena kalau tiga hal itu tidak dilaksanakan oleh Sulis, itu bisa menjadi pintu gerbang untuk makhluk-makhluk astral lainnya. Tadi kan aku sempat cerita, ada salah satu sosok yang mengikuti si Sulis ini sampai ke rumah. Nah, kejadiannya setelah diantar malamnya nih ya, kan Sulis tidur. Ternyata ketika Sulis tidur, dia bermimpi ada seorang perempuan berputih tinggi, dia melompat dari gedung yang sangat tinggi dan dia berteriak dengan sangat kencang. Ini mimpi ya, mimpinya si Sulis. Saking kencangnya teriakan sampai membuat si Sulis terbangun. Suaranya berdengung ke telinga Sulis. Maksudnya berdengung itu si suara wanita tersebut yang dalam mimpinya Sulis itu sampai lumayan bikin berdenging kalau kita kena nada suara yang tinggi seperti itu ya. Kemudian ketika Sulis sadar, dia merasa biasa arap-arapan ya, tubuhnya tuh seperti ditindih badannya, matanya bisa terbuka tapi badan gak bisa gerak dan gak bisa ngomong. Sulis melihat ke arah bawah kakinya dan ternyata ada sosok wanita yang besar, buruk rupa, lidahnya panjang menjulur keluar dan sedang duduk di atas kakinya sambil tersenyum lebar. Sulis langsung ingat, dia langsung baca zikir, dia langsung membaca syahadat dan ayat kursi, dan gak lama tindih tubuhnya tidak tertindih lagi dan dia mulai bisa menggerakkan tubuhnya. Setelah sadar, dia langsung teriak, manggil ayah dan ibunya. Sontak ayah dan ibunya mendengar teriakan Sulis langsung menuju kamarnya dan bertanya, "Kamu kenapa nak? Kamu kenapa?" Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut ayah dan ibunya. Sejak saat itu, Sulis udah gak berani lagi tidur di kamar sendirian. Dan Sulis ternyata masih sering kerasukan. Ini kamarku sih gitu, ya aja nih orang ya. Nah, saat di rumah ada suatu kejadian. Jadi saat di rumah waktu itu, Sulis sering terbangun, kemudian tertawa sendiri. Bahkan mencoba mencelakai dirinya sendiri dengan menggoreskan pisau di tangannya. Pernah pada suatu hari, sepulang sekolah, Sulis mendengar ada suara-suara yang menyuruhnya untuk akhir hidup. Ternyata bisik-bisikan dia yang mengajak Sulis untuk bunuh diri tuh masih dapet ya. Masih juga ini Sulis, jadi hidupnya kayak nggak tenang gitu kan. Oke, lanjut. Kejadian yang kedua lagi. Pada saat Sulis mengendarai motor pulang sekolah, dia sendirian jam 5:30 sore. Dia merasakan lagi bisikan. Tiba-tiba Sulis merasakan dingin di bagian perutnya, dan pada saat melihat ke arah perutnya, Sulis melihat ada tangan putih pucat melingkar di perutnya. Tanpa sadar, motornya secara tiba-tiba langsung jatuh, terpental sampai mengalami cedera yang lumayan serius. Jadi dia ngeliat di kaca spionnya, terus ada penampakan kayak ngebonceng gitu, dan wanitanya meluk si Sulis dari belakang gitu kan. Serem banget. Terus akibatnya itu si Sulis kehilangan konsentrasi dan dia kecelakaan. Nah, kecelakaannya ini cukup parah banget, kena di kepala, tulang leher, tulang rusuk, dan hampir mengenai
alat vitalnya ya Sulis, tapi alhamdulillah tidak sampai kena. Tapi untuk organ-organ tubuh yang lainnya sih ini parah kalau aku baca ceritanya ya. Melihat kejadian tersebut, banyak dong warga yang langsung menolong Sulis dan segera membawanya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah akhirnya Sulis lagi-lagi bisa diselamatkan. Ini kejadian lagi di sekolah. Jadi gini, si Sulis ini mengalami hal ganjil di sekolah. Pada suatu hari, ketika di sekolah tiba-tiba Sulis diajak main oleh salah satu teman sekelasnya, namanya Dewi, dan ini nama samaran ya. Si Dewi ini ngajak gini, Lis, main yuk ke danau belakang sekolah, katanya bagus gitu kan. Si Sulis mau aja, ya udah mereka jalan lah ke belakang gedung sekolah danau, dan posisinya waktu itu tidak ada pelajaran, jadi mereka bebas di kelas ya kan. Ketika sudah mendekati danau, di pinggir bibir danau, tiba-tiba Sulis dipanggil oleh bapak kebun yang biasa menjaga lingkungan keasrian sekolah. Neng, ngapain Neng? Di situ, gitu kata bapaknya. Terus Sulis bilang, saya lagi main danau. Kok sendirian? Gitu. Terus jawab lagi, enggak kok, saya sama si Dewi. Ketika Sulis menuju ke Dewi di belakang, Sulis kaget. Ternyata tidak ada Dewi dan di situ Sulis sendirian. Ke kebun sekolah langsunglah mengantar Sulis ke kelasnya karena takut kenapa-kenapa. Karena dia sendirian di danau, nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan satu lagi, Sulis itu sudah terkenal yang indigo. Jadi semua penghuni sekolah di rumahnya itu, semua penghuni sekolahnya sudah tahu bahwa si Sulis ini juga termasuk bapaknya itu. Makanya bapaknya langsung khawatir nih, langsunglah dia diajak ke kelasnya. Keanehan lainnya adalah pernah pada suatu malam Sulis dapat telepon dari teman mainnya namanya Maya, teman main komplek lah ya. Tiba-tiba minta dijemput tuh sama si Sulis karena ban motornya katanya lagi bocor. Sulis waktu itu nggak mikir aneh-aneh, ya dia mendengar temannya lagi ada kesulitan, ya dia langsung siap sedia untuk menolongnya. Sulis langsung bergerak menuju lokasi yang memang udah di-share sama temannya. Dia kesana naik motor kan, naik motor apa, naik Gojek ya? Kayaknya sih, ya gitulah ya. Tapi anehnya ketika sudah sampai di titik lokasi yang sudah dikirimkan oleh si Maya ini, itu ternyata tidak ada Maya sama sekali di situ. Nah, bingung kan, udah nyampe kok si Maya nggak ada. Dia bukalah handphone, dia cek pesan yang dari Maya tidak ada. Dia cek di WhatsApp karena si Maya sempat mengirim share lokasi di WhatsApp. Ternyata tidak ada pesan dari Maya. Masih bingung tuh si Sulis, kok hilang semua. Perasaan nggak ada apa-apa handphonenya. Terus dia terakhir mau ngecek adalah daftar panggilan, karena Sulis ingat waktu itu awalnya si Maya minta tolong lewat telepon. Ternyata itu nggak ada panggilan apa-apa, jadi nggak ada panggilan dari Maya. Penasaran lah, Sulis nelfon Maya, nggak diangkat sama sekali. Dan ketika Sulis benar-benar udah sadar dia tuh sendirian, dia ngelihat lah ke tempat sekitarnya. Ternyata dia sudah berdiri di depan pintu masuk kuburan. Malam-malam, tengah malam dia sendirian ya kan. Nah, lalu si Sulis kan takut. Akhirnya dia minta jemput bapaknya. Bapaknya alhamdulillah datang ke tempat tersebut dan akhirnya Sulis dibawa pulang. Lagi-lagi nyawa Sulis selamat. Kejadian yang semakin hari semakin menyeramkan dan membahayakan nyawanya Sulis, akhirnya orang tuanya sepakat untuk memanggil Pak Kiai lagi dan mencari solusi. Ini gimana anaknya biarin hidupnya bisa tenang, gak diganggu, bahkan tidak mencelakai nyawanya. Akhirnya Pak Kiai memberikan suatu solusi. Bagaimana kalau si Sulis ini diruqyah? Tetapi bukan hanya Sulis saja diruqyah, kedua orang tuanya harus diruqyah. Karena kenapa? Kedua orang tuanya ini memiliki andil yang mengakibatkan si Sulis jadi seperti itu. Jadi mau tidak mau sekeluarga itu harus diruqyah. Akhirnya nggak pakai lama, besoknya langsung lah Sulis dan kedua orang tuanya itu diruqyah.
Setelah diruqyah, kemudian warganya mengadakan tasyakuran ataupun selamatan dengan tujuan bukti rasa bersyukur mereka bahwa Sulis sudah diruqyah dan tasyakuran selamatan dan berharap Sulis tidak diganggu lagi ataupun nyawanya tidak membahayakan kembali, seperti itu. Amin. Selain itu, Pak Kiai juga menyarankan pihak sekolahnya si Sulis untuk merobohkan kamar mandi. Ingat nggak? Kamar mandi yang tidak pernah dipakai oleh sekolah, lama dikunci gembok, tahu-tahu ternyata dalamnya kotor dan membuat penghuni di kamar mandi tersebut. Nah, si Pak Kiai minta kamar mandi tersebut untuk dirobohkan dan minta dibangun menjadi bangunan yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya alhamdulillah sekolah menyetujui. Tidak lama sekolah pun langsung merobohkan kamar mandi tersebut dan membangunnya menjadi musola kecil yang dipakai untuk sholat. Pengalaman horor Sulis ini tuh sebenarnya nggak bisa dilupain lah kalau kita di posisi si Sulis ini ya guys. Karena kenapa dia dari kecil sudah mengalami hal tersebut sampai SMP dia mengalami hal yang makin parah. Dan secara nggak langsung ini sangat berdampak sekali ke fisik, mental, dan batinnya si Sulis. Dia jadi ketakutan, dia jadi was-was, dia jadi parno, kan? Tapi alhamdulillah setelah diruqyah dan diberi syukuran, kesensitifannya Sulis itu sangat banyak, berkurang banyak. Ya paling cuma berapa persen, tapi tidak separah. Dia sudah tidak merasakan energi astral lagi. Paling nggak rasa-rasa dikit, tapi nggak kayak dulu sampai yang dia bisa melihat. Kemudian Sulis sudah lama sekali tidak pernah mendengar suara-suara bisikan yang buruk. Itu juga termasuk kemajuan yang sangat bagus untuk mentalnya Sulis, mengingat dari pengalaman dia. Kasihan banget ya. Kalaupun si Sulis mendapatkan ya misalnya ada sedikit gangguan dalam astral, dia menghiraukannya dan dia langsung ingat kepada Allah untuk tetap berlindung, minimal baca ayat kursi dan zikir. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Sulis ini adalah kalau hal yang terjadi pada kamu itu hal yang buruk, jangan disesali, cari solusinya, cari jalan keluarnya, jangan fokus ke masalahnya. Sulis dia punya ibu, dia terganggu, tapi dia mencari solusi, ya kan? Dia diruqyah, alhamdulillah selesai. Pokoknya yang terjadi dalam hidup kalian ada masalah apapun, jangan berhenti untuk mencari jalan keluar dan meminta solusi. Lebih baik lagi kita bertukar masalah kepada orang yang kita percayakan, dan mungkin dia bisa membawakan solusi yang lebih baik buat kita. Jadi jangan betah-betah lama-lama di masalah. Betah tuh kehidupan yang baik-baik aja, itu enak banget. Oke, selesai cerita Sulis ini. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan saya minta maaf jika ada salah pengucapan, salah penyebutan, atau bahasa saya ribet, saya mohon maaf. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton channel